Skema pengangkatan P3K menurut Menpan RB, jika pelamar kurang, kebutuhan jabatan bisa diisi dari unit lain. Begini ketentuannya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa kebutuhan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kekurangan pelamar yang memenuhi kualifikasi di beberapa jabatan. Menanggapi hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah merilis keputusan nomor 347 terkait mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Dalam keputusan tersebut, Menpan RB menyiapkan skema yang memungkinkan pengisian jabatan dari unit lain jika pelamar di unit tertentu tidak mencukupi. Berdasarkan keputusan yang diterbitkan Menpan RB, dalam diktum ke-30 disebutkan, penentuan pelamar yang lulus seleksi dengan peringkat terbaik diberlakukan secara berurutan bagi yang pertama itu masih ex-THK2 ya Bapak Ibu, lalu yang kedua pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Yang ketiga, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Namun, jika setelah penerapan diktum ke-30 masih terdapat formasi yang tidak terisi, kebutuhan jabatan dapat dipenuhi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi yang berbeda. Jadi, misalnya di instansi A itu, instansi A mempunyai formasi 3 ya, instansi A. Namun yang melamar itu hanya 2 dan keduanya ini lulus, maka untuk yang satu ini bisa diambil dari instansi lain atau yang tidak lulus di instansi B, misalnya instansi B itu punya formasi 1, lalu yang lulus itu hanya 1 kan, pelamar ada 2. Nah, yang kedua ini bisa pindah ke formasi yang ketiga, seperti itu. Keputusan tersebut ditegaskan oleh Menpan RB dalam diktum ke-31 keputusan tersebut. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi yang berbeda dengan ketentuan urutan lulusan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Tulis diktum ke-31 Kemenpan RB 347 tahun 2024. Hal ini tentu menjadi solusi fleksibel bagi pemerintah daerah yang sering mengalami kekurangan pelamar dalam formasi tertentu. Akan tetapi pengisian formasi dari unit lain ini tidak dilakukan sembarangan. Menpan RB menetapkan bahwa urutan lulusan menjadi salah satu faktor penentu dalam seleksi tersebut, sebagaimana yang diatur dalam diktum ke-30. Artinya, pelamar yang berasal dari unit atau lokasi lain harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sama dan memenuhi persyaratan jabatan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, jika sebuah unit di kota A masih kekurangan pelamar untuk jabatan guru matematika, maka posisi tersebut dapat diisi oleh pelamar dari kota B dengan kualifikasi pendidikan yang sama, asalkan lulusan tersebut memiliki peringkat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan peraturan yang ketat dan seleksi yang adil, diharapkan sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pengangkatan P3K dan memberikan peluang yang lebih luas bagi para pelamar yang berkompeten. Bagi Anda yang berminat menjadi P3K, jangan ragu untuk mengikuti perkembangan informasi terbaru, karena bisa jadi kesempatan untuk ditempatkan di unit lain akan membuka peluang karir yang lebih besar. Untuk teman-teman yang masih bingung siapa sajakah yang bisa mengikuti P3K 2024 ini. Nah, ini adalah merupakan Kemenpan RB nomor 347, di mana ini adalah tentang mekanisme seleksi P3K 2024 yang mengatur siapa-siapa saja honorer yang bisa mengikuti P3K di tahun ini. Nah, yang pertama adalah untuk THK2. THK2 ini merupakan honorer yang sudah lama mengabdi dan mereka merupakan yang telah ujian pada saat di zamannya SBY begitu. Nah, yang kedua adalah tenaga non-aparatur sipil negara. Nah, untuk tenaga non-aparatur sipil negara ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada di diktum keempat, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non-ASN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi, untuk teman-teman yang honornya sudah
datanya, maksud saya datanya sudah masuk di BKN pada tahun 2021, itu berarti bisa mendaftar di P3K 2024. Lalu yang kedua adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, walaupun teman-teman ini belum masuk di BKN, namun, maksud saya database BKN. Nah, untuk diktum keempat ini, walaupun teman-teman tidak terdaftar di database BKN, bisa mendaftar dengan catatan Bapak Ibu sudah bekerja paling lambat 2 tahun di instansi secara terus-menerus. Jadi ini maksudnya terus-menerus bekerja sampai sekarang, seperti itu. Jadi itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga membantu Bapak Ibu supaya tidak simpang siur, ini merupakan mekanisme dari BKN sendiri. Jadi, Bapak Ibu yang hitung sendiri apakah memang sudah bisa mendaftar P3K tahun ini ataukah memang Bapak Ibu sudah tercantum di database BKN, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.